warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan siap belajar ya. Sebelum kita mulai, yuk kita awali dulu dengan berdoa supaya pembelajaran hari ini lancar dan ilmunya bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian ya. Semoga semuanya hadir dan siap ikut belajar sampai selesai. Oke, semuanya sudah hadir lengkap ya. Nah, sekarang coba lihat dua botol yang Ibu pegang ini. Botol yang satu isinya air jernih, sedangkan botol yang satu lagi isinya air keruh. Nah, menurut kalian air yang mana ya yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari? Terus, menurut kalian juga, kenapa air bisa jadi keruh? Pasti jawabannya macam-macam ya. Sekarang, kita baca yuk bacaan singkat yang judulnya Pentingnya Air Bersih Bagi Kehidupan. Setelah membaca, coba pikirkan, apa ide pokok dari bacaan itu? Nah, betul sekali. Air bersih itu penting banget loh untuk kesehatan dan kehidupan manusia. Anak-anak, Allah SWT juga mengingatkan kita tentang nikmat air dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 68-70, yang mana air itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan supaya sumber air tetap bersih dan tetap terjaga. Hari ini kita tidak cuma belajar tentang teori saja, tetapi juga akan bikin alat penyaring air sederhana sebagai proyek pembelajaran. Oke, sekarang yuk kita lihat video singkat tentang pencemaran air. Silahkan diperhatikan ya, apa saja penyebab air itu bisa tercemar dari video ini tadi. Nah, dari paparan video tadi, coba pikirkan beberapa pertanyaan ini. Kenapa air bisa tercemar? Apa dampaknya buat kehidupan manusia? Dan gimana ya caranya supaya kita bisa dapat air yang lebih bersih? Oke, hari ini kita akan cari jawabannya lewat sebuah proyek dengan pertanyaan utama. Bagaimana ya cara membuat alat penyaring sederhana supaya air jadi lebih bersih? Oke, sekarang simak gambar ini. Nah, untuk bikin alat penyaring air, kita akan pakai botol bekas, kapas, arang, pasir, kerikil, dan kain. Sekarang bayangkan ya, kalau kalian lagi diskusi bareng kelompok untuk nyusun rancangan alat penyaring ini, coba pikirkan, menurut kalian kapas itu fungsinya apa sih? Pasir buat apa? Dan kenapa pakai arang dan juga kerikil? Nah, semua ide itu bisa kalian tulis di LKPP yang telah Ibu bagikan. Nah, pakai botol bekas juga termasuk cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Jadi, kita ikut menjaga lingkungan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Oke anak-anak, sebelum mulai pekerjaan kita, tentu kita harus tahu dulu langkah-langkahnya. Mulai dari menyiapkan bahan, menyusun lapisan penyaring, menuangkan air keruh, sampai melihat hasilnya. Nah, dalam kerja kelompok, setiap anggota itu pun juga punya tugas masing-masing, supaya pekerjaan bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Oke anak-anak, sekarang saatnya kita bikin alat penyaring air ya, sesuai dengan rancangan yang telah Ibu susun. Nah, perhatikan urutan bahan yang dipakai ya, supaya alatnya bisa bekerja dengan baik. Setelah alatnya selesai, kita tuangkan air keruh pelan-pelan ke dalam penyaring. Oke, sekarang coba amati, apa yang akan terjadi? Apakah airnya terlihat lebih jernih? Oke, tentu setelah air yang kita saring itu pasti akan terlihat lebih jernih. Nah, selama kegiatan berlangsung, proses pembuatan alat juga bisa didokumentasikan sebagai bagian dari laporan proyek. Oke anak-anak, sekarang mari kita lihat hasil penyaringannya. Bandingkan warna air sebelum dan sesudah disaring, lalu bandingkan juga volume air yang dihasilkan. Nah,
menurut kalian, bahan penyaring mana yang paling membantu bikin air jadi lebih jernih? Nah, hasil pengamatan itu nanti bisa disampaikan dalam presentasi singkat dengan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri proyek hari ini, yuk kita refleksi sebentar. Apa ya penguatan baru yang kalian dapatkan hari ini? Oke, kemudian Bu Guru mau tanya lagi, kesulitan apa yang mungkin kalian alami saat membuat alat penyaring? Kemudian bagaimana ya cara menjaga sumber air di lingkungan sekitar? Oke, pastinya jawaban kalian sangat bagus sekali. Hari ini kita telah belajar bahwa menjaga kebersihan air itu bukan cuma penting untuk kesehatan saja, tetapi juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang pentingnya air bersih, penyebab pencemaran air, cara membuat alat penyaring sederhana, mengukur volume air hasil penyaringan, dan juga menyusun laporan hasil percobaan. Semoga pembelajaran hari ini bikin kita makin peduli sama kebersihan lingkungan, terutama dalam menjaga sumber air di sekitar kita. Terima kasih ya anak-anak atas semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari pembelajaran Ibu kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.